Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan selama beberapa menit ke depan, saya Siti Nur Utami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare. Dan pemirsa, berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. Tidak semua badan usaha terdaftar pada BPJS. BPJS Kesehatan dan Disnaker mengadakan gathering bagi pelaku usaha bersama. Satpol PP akan tertibkan pedagang yang berjualan di trotoar. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, memasuki bulan keempat tahun 2015 ini masih banyak perusahaan kecil, perusahaan menengah, bahkan perusahaan berskala besar di kota Parepare yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Memasuki bulan keempat tahun 2015, belum semua perusahaan kecil, menengah maupun skala besar di kota Parepare mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, disebutkan pada 1 Januari 2015, BUMN maupun BUMD serta perusahaan swasta harus sudah menjadi peserta BPJS. Sejak diluncurkan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sampai saat ini baru sekitar 12% badan usaha di Parepare yang menjadi peserta. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Parepare, Apliana Latu Makulita. Menurut Apliana, para pengusaha masih sedikit yang mendaftarkan pekerjanya. Begitupun dari sisi jumlah pegawainya yang terkadang tidak sama dengan jumlah validasi data yang didaftarkan. Nah, mengacu pada evaluasi kami dari mulai Januari sampai dengan sekarang itu masih sangat sedikit yang mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya. Itu dari sisi jumlah keinginan untuk mendaftarkan, awareness-nya masih rendah. Kemudian dari sisi jumlah pegawai atau validasi data yang diberikan kepada BPJS juga itu masih sangat sedikit. Misalnya jumlah karyawannya yang real bekerja itu tidak sama dengan yang didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS. Itu yang dirugikan sebenarnya adalah karyawan-karyawan tersebut. Nah, saya harapkan sih sebagai BPJS Kesehatan ya, badan penyelenggara, karyawan pun mempunyai hak untuk itu dan harus bersuara karena itu adalah sudah dijamin oleh undang-undang untuk mensejahterakan semua masyarakatnya, masyarakat Indonesia. Nah, salah satu adalah jaminan sosial kesehatan ini yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Itu sudah harus. Seperti diketahui, sanksi bagi badan usaha yang tidak ikut menyukseskan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dengan jenis sanksi mulai dari administratif, penghentian pelayanan publik hingga denda. Besaran denda ditentukan oleh besarnya kewajiban perusahaan dalam pembayaran iuran. Dan berita kedua pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare mengadakan gathering kepada badan usaha yang ada di Kota Parepare. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare mengadakan kegiatan gathering kepada badan usaha yang ada di Kota Parepare. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kepesertaan dan penegakan hukum antar BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Parepare. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe di Hotel Grand Kartika pada hari Rabu tanggal 15 April. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan substansi pelaksanaan gathering ini bukan hanya pada kegiatan sosialisasi, tetapi juga masalah tanggung jawab dan pemahaman dari para pelaku usaha itu sendiri.
Menurut Topan, pelayanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama di mana negara bertindak sebagai garda terdepan dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi kesehatan. Topan Pawe juga mengatakan pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan 17 miliar rupiah untuk memproteksi bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi warga miskin, dan meminta kepada para badan usaha untuk membantu pemerintah menghindari terjadinya duplikasi data sehingga jelas mana yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya penandatanganan MOU tadi, itu merupakan isyarat bagi semua pelaku usaha, badan usaha yang ada di Kota Parepare ini untuk menyadari bahwa ada kewajiban yang melekat pada diri badan usaha itu sebenarnya, yaitu bagaimana memproteksi para karyawan, para pekerja-pekerjanya terkait hak-hak yang melekat pada mereka. Ini sangat penting karena biarpun bagaimana pemerintah kota punya kebutuhan dalam hal seperti ini. Pemerintah kota sudah menganggarkan 17 miliar dengan asumsi ingin sekali memproteksi semua warga masyarakat Parepare tanpa kecuali. Artinya masyarakat Parepare sudah tidak perlu takut sakit lagi, walaupun sakit itu harus kita hindari. Topan Pawe juga menyinggung keberadaan call center 112 untuk membantu pelayanan kesehatan yang sifatnya emergensi. Selain itu, Topan Pawe mengharapkan agar kegiatan gathering ini dihadiri langsung oleh para pemilik usaha. Mestinya yang hadir itu owner, jangan diwakili. Supaya dia tahu kalau wali kota dan pekerjaannya sudah datang, masa diwakili seperti ini. Ini hanya 1-2 orang saya lihat yang owner betul ini. Saya tahu muka-mukanya semua pengusaha di Parepare. Jangan, kita ubah paradigma itu. Sementara itu, Kepala BPJS Kota Parepare dalam laporannya mengatakan BPJS Kesehatan telah beroperasi sejak 1 Januari 2014. Apliana mengatakan dalam proses realisasi BPJS masih ada yang perlu dikomunikasikan antar lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Dalam proses kelahirannya itu telah mulai berjalan 1 Januari 2014 kemarin dan sampai pada saat ini telah berjalan dalam operasionalnya dan implementasinya selama 1 tahun 4 bulan. Yang tentunya kita tahu bahwa dalam proses ini masih ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, diintegrasikan antar lembaga, khususnya semua lembaga yang terkait dengan proses penyelenggaraan JKN ini sendiri. Pada kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan kepada 3 perwakilan badan usaha yang ada di Kota Parepare atas partisipasinya dalam program BPJS Kesehatan. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 perwakilan badan usaha yang ada di Kota Parepare. Berita ketiga untuk hari ini, pemirsa. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan langkah tegas dengan menertibkan pedagang yang berjualan di trotoar. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Langkah tegas akan digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi para pedagang yang masih berjualan di atas trotoar. Mereka yang masih berjualan pada wilayah pejalan kaki ini akan dipindahkan ke tempat yang lebih representatif untuk melakukan transaksi perdagangan. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Parepare, Tajudin, pihaknya akan melakukan penertiban trotoar dari aktivitas perdagangan. Saat ini, pihak Satpol PP telah menyurat ke para pedagang untuk tidak melakukan aktivitas perdagangan di atas trotoar. Beberapa trotoar yang telah dijadikan sebagai tempat berjualan diantaranya di Jalan Petran yang digunakan oleh pedagang batu akik. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Melakukan aktivitas seperti berjualan di atas trotoar melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima, di mana pada pasal 22 menyebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima dilarang menggunakan badan jalan atau menempatkan peralatan atau barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki, kecuali pada lokasi yang telah diperbolehkan. Kepala Perindakop dan UKM, Amir Sabi, memberikan solusi bagi pedagang batu permata yang sudah mendaftar akan ditempatkan pada pasar UKM. Demikianlah sajian berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah wacana Anda seputar Kota Parepare. Dan saya Siti Nur Utami mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Dan pastinya jangan lupa untuk menyaksikan berita seputar Parepare Peduli di televisi lokal kesayangan Anda setiap pukul 8 pagi dan pukul 8 malam. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di alamat website
www.pareparekota.go.id. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.